Cak Tony ini sahabat saya yang sesama alumni ITB cuma nggak pernah ketemu ya. Baik, Ya, kalau saya melihat dan mengamati karyanya Mas Tony ini, kemudian di benak saya tadi berkelebatan karya-karyanya Yan Mintaraga, karya-karyanya Weda, karya-karyanya Asnar Zaki, selain Tony Mas Diono sendiri. Ada masing-masing yang saya sebut tadi kelihatannya saling menyemangati, saling terinspirasi dan saya menyebutnya mereka berempat itu seorang karyanya adalah berupa puisi garis. Ya, kekuatan arsirnya itu luar biasa. Maka pada malam ini saya memberikan diksi atau saya menobatkan Mas Tony itu dia menjadi seorang bagian dari puisi garis. Rombongan orang yang bergerak dalam puisi garis. Berkenan ya dengan sebutan. ya. karena ini yang memiliki gaya semacam itu baru 5, yang satu nggak saya sebut. Ya, yang sebut salah satunya adalah Mas Tony. Dan kebetulan beda sama Mas Tony ini kita sak pabrik ya. Jadi podo-podo dibayari karena Gramedia. Jadi ya karakternya seperti itu. Kalau proporsinya saya kebayang seperti proporsinya Pak Yan Mintaraga. Yang salah satu keponakannya kemarin ditampilkan di Kampung Semar, Indira Maharsi. Baik, tema besar ini cukup menarik, ilustrasi versus pagebluk. Ini kemudian menjadi blessing in disguise, dan saya selalu mendorong dengan menyebarkan energi positif bahwa pagebluk itu jangan dilihat sebagai sebuah COVID ini, pagebluk COVID ini jangan dilihat sebagai sebuah neraka jahanam. Tapi lihatlah ini menjadi sebuah surga, sebuah masa depan. Maka kemudian saya teringat dengan karakter seorang Saraswati. Seorang Tony Mas Diono ini selain sebagai seorang orang yang bergerak dalam puisi garis, dia itu di dalam pergerakannya mirip Saraswati. Ya, bukan mohon tidak dilihat dari jenis kelaminnya Dewi atau Dewa, tapi pada karakter Saraswatinya itu. Kenapa saya mengatakan Saraswati? Karena tema ini kemudian saya ingat pada sekarang ilmu yang lagi ngetren di dunia ini dan di Indonesia khususnya, dan mau tidak mau saya mempelajarinya secara otodidak yang disebut dengan neuroscience. Neuroscience ini adalah mempelajari sistem. Tadi Mas Tony menyebutnya abad visual. Sebelum tren neuroscience ini, Mas Tony sebenarnya sudah masuk ke situ. Karena apa? Era sekarang ini dalam konteks neuroscience ini adalah abad otak. Otak itu adalah produsen tanda. Dia menyebarkan, dia memproduksi tanda-tanda dalam bentuk neuron yang kemudian itu harus diterjemahkan. Ya, harus dimaknai. Ya, salah satunya hermeneutik, bisa juga lewat semiotika. Pada abad tanda ini, pemicu utamanya di awal tadi saya sudah sebutkan, apalagi Pak Ito tadi menyebutkan ada konten, ada konteks, dan seterusnya. Ini sejatinya selalu bersinggungan dengan algoritma. Maka pada abad tanda ini, algoritma suka tidak suka memiliki kekuasaan baru, dia masuk di dalam kotak kekerasan simbolik yang memaksa orang kemudian dimasukkan di dalam berdasarkan kesukaan, selera, gaya hidup, gengnya, rasnya, jenis kelamin, dan seterusnya. Terutama kaitannya dengan tanda-tanda. Karena algoritma ini kemudian menseleksi tanda yang dimunculkan di dalam konteks neuroscience ini menjadi sejumlah. Nah, tentu saja tanda ini singgungannya adalah dengan visual. Maka kemudian dalam konteks Saraswati Tony Mas Diono ini, maka kemudian beliaunya adalah menjadi seorang storyteller yang luar biasa. Berkaryanya dalam diam, bahkan membatasi penetrasi atau kekuasaan teks verbal.
theater of mind para pembaca, komik-komiknya atau karya-karyanya Mas Tony ini dibiarkan liar, bahkan konteksnya dilepas. Meskipun itu kadang-kadang juga menyebabkan terjadi miskomunikasi karena interpretasinya dilempar sedemikian rupa. Ya, tetapi tentu saja kecerdikan dari seorang Tony adalah konteksnya itu sudah diletakkan di depan dengan judul itu merupakan konteks yang meskipun dilepas seliar-liarnya, semuanya akan kembali ke gupon, kembali ke kandangnya setelah dia berkelana secara visual. Maka di sini sebagai seorang pencerita visual, ilustrator plus komikus bernama Tony Masdiono ini menjadi luar biasa karena dia mampu memunculkan bahasa gambar yang sumber kekuatannya dari literasi visual. Nah, maka lagi-lagi pada Mas Tony ini perlu kita sematkan gelar doktor honoris causa, ya. Doktor Kosa, saya agak berseberangan dengan Pak Ito kalau sidik-sidik jaluk pemerintah, sidik-sidik jaluk pemerintah kami sidik-sidik gitu kan ya. Kita usaha sendiri gitulah. Ya, komunitas, asosiasi, geng-gengan kita ini lewat webinar ini saya pikir bisa mendesak pemerintah dan pemerintah tercelekkan matanya. Apalagi sudah ada orang pemerintahan, jenderal kita itu kan sangat dekat. Bosnya Kampung Semar ini kan kakinya ada dua, sebagai asosiasi, sebagai masyarakat, sebagai bagian dari akademisi, sekaligus sebagai bagian dari pemerintah. Maka kemudian tangan-tangan yang lain selain sebagai pencerita visual, penutur lewat bahasa gambar, beliau juga seorang peneliti sosial yang cukup canggih. Itu coba lihat sampai kantung matanya kayak gitu. Ya, kantung matanya itu sampai mendesak matanya itu, ya, sehingga itu merupakan orang-orang yang terbiasa dengan literasi. Mbok pertemuan tempatnya sulit itu selalu dicari. Maka kemudian orang yang bergerak di dunia kreatif, terutama yang bergerak di dalam imajinasi visual ini, belum diakui oleh masyarakat sebagai seorang peneliti sosial. Maka kemudian saya berkehendak juga menyematkan predikat peneliti sosial kepada seorang ilustrator komikus yang bernama Tony Masdiono. Nah, berikutnya lagi, beliau bercita-cita ingin mendalami psikologi. Dan cita-citanya terwujud. Mas Tony itu harus diakui dia menjadi psikolog visual lewat karya-karya komik dan ilustrasi. Dia memberikan terapi, karya-karya itu memberikan sublimasi, meskipun banyak ketegangan yang muncul di sana, itu menjadi citra cermin untuk bisa mengetahui yang baik. Kita perlu melihat, menghadiri, menyaksikan, tapi tidak terlibat di dalam hal-hal yang sangat negatif. Nah, terwujud, keinginan itu terwujud lewat karya dia. Karena apa? Sejatinya Mas Tony ini juga seorang pengamat visual. Maka saya tidak berlebihan ketika menyebut Mas Tony ini karya-karyanya berupa puisi garis dan sosoknya adalah representasi Saraswati pada abad budaya visual, pada abad tanda. Kira-kira itu yang bisa saya catat pergerakan Mas Tony. Maka teman-teman semua dan Pak Chris, mohon Mas Tony ini diusulkan menjadi doktor honoris causa. Kita buat institusi sendiri atau Universitas Kampung Semar untuk kemudian menobatkan teman-teman yang bergerak dengan kekuatannya sendiri, kemudian membangun jaringan sedemikian rupa, tanpa harus minta perhatian dari pemerintah, perlu kita support oleh masyarakat, oleh warga, oleh kita yang peduli ini, kepada Mas Tony untuk menjadi seorang doktor honoris causa, karena dalam konteks pentahelik, kita memiliki kekuatan untuk sana. Webinar ini menjadi salah satu media yang diciptakan oleh Kampung Semar, maka unsur pentahelik sudah terpenuhi. Saya, Pak Chris, siapa tadi yang mantan produser Trans TV itu tadi, itu adalah juga seorang akademisi, maka kemudian ini menjadi penta yang berikutnya.
Kemudian teman-teman ada komikus, ada karikaturis, dan segala macam itu menjadi bagian dari asosiasi. Dan Kampung Semar bisa dinaikkan menjadi asosiasi. Dan Pak Kris sendiri juga menjadi representasi dari pemerintah. Kemudian seluruh karya yang dibuat oleh teman-teman di sini adalah selalu bersinggungan dengan industri, minimalnya takluk dengan industri. Kira-kira itu saja yang bisa saya baca dari perhelatan karya puisi garis dari seorang Tony. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Melu-melu Ki Hajar Dewantoro. Masih di mute Pak Gatot. Ya, turun Mas Sumbo. Wah, terima kasih sekali Mas Sumbo. Mohon maaf Mas Emil tadi. Ini sangat luar biasa mendapat semacam pencerahan ilmu dari Mas Sumbo untuk kita semua. Pencerahan